Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Anak-anak sekalian, siswa-siswi, segenap keluarga besar SMP ITA Taqwa yang insya Allah selalu dalam rahmat, inayah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, kita sering mendengar ibadah yang istimewa, yang dimana jika kita mengerjakan dan mendapatkannya seolah-olah telah sampai kepada kita kebaikan, yaitu lebih dari 1000 bulan. Itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sendiri memiliki dua arti. Yang pertama lail, yaitu malam, dan kedua al-qadar. Al-qadar itu bisa berarti asyaraf, kemuliaan, at-ta'zim, yaitu pengagungan, atau ad-daik, itu sempit. Namun yang paling dekat adalah takdir al-qada, suatu ketetapan. Kenapa disebut asyaraf, ad-daik, at-takdir dan qada? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan kemuliaan serta ketetapan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan pada malam itu segala perkara urusan-urusan manusia yang penuh dengan hikmah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rincian kepada malaikat dari Lauhul Mahfuz mengenai takdir dan ketetapan pada tahun itu, baik berupa kehidupan makhluk, mati, rezeki, nasib baik buruk, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duhan ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan sungguh kami turunkan pada malam itu Al-Quran, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan sungguh kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan pada malam itu dijelaskan segala bentuk urusan atau perkara manusia yang penuh dengan hikmah. Lalu bagaimana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar, sampai akhirnya dijadikan sebagai pedoman kita untuk mencapai kemuliaan. Adapun asbabun nuzul, sebab-sebabnya yaitu di mana Rasulullah mendengar ada beberapa kaum Bani Israel yang beribadah sepanjang waktu sampai 1000 bulan. Ya, malamnya melaksanakan qiyamul lail, siangnya melakukan jihad. Kata aja Rasulullah. Rasul terheran-heran, takjub ya dengan perilaku Bani Israel ini. Nah, sedangkan Rasul menyadari bahwa umatnya itu usianya pendek-pendek, baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Apakah bisa untuk beribadah seperti mereka? Nah, mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Jibril untuk menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa terdapat malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, di mana lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan Bani Israel itu lebih baik bagi umatmu ya Muhammad, apabila umatmu melakukan ibadah Lailatul Qadar dan mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Beruntung sekali umat Nabi Muhammad yang diberikan usia pendek, amal yang singkat, tapi pahala yang cukup banyak mencapai ibadah-ibadah umat-umat terdahulu. Lalu apa saja keutamaan-keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Di sini saya rangkum menjadi 5 ya, dan diambil dari surat Al-Qadar itu sendiri. Keutamaan yang pertama yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Keutamaan yang pertama ini adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, malam yang mulia. Yang kedua adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bahwa malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila orang beribadah pada malam itu, insya Allah akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Atau kalau dikonversikan itu menjadi 83 tahun 4 bulan, insya Allah. Adapun keutamaan yang ketiga adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Malam di mana para malaikat turun dari Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk mendoakan, untuk menetapkan atau mentakdirkan manusia. Bahkan dikatakan pada malam itu malam yang sempit, malam yang doyik. Ya, tidak ada satu jengkal pun bumi yang tidak dipenuhi oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar itu. Adapun keutamaan yang keempat yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, malam yang penuh dengan kesejahteraan,
keselamatan. Tidaklah Allah menciptakan kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu kecuali keselamatan, kesejahteraan. Bahkan dikatakan la yakhruju syaitanu hatta wudiha fajruha. Bahkan setan pun tidak keluar untuk menggoda orang-orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan yang kelima yaitu malam ampunan. Seperti hadis yang berbunyi man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, diampuni segala dosa-dosanya terdahulu. Masya Allah, ada 5 keutamaan Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya kapan Lailatul Qadar itu turun atau terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada malam diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Tetapi banyak riwayat dan banyak hadis mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi atau turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan 10 terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Seperti malam 21, 23, 25, 27, dan bahkan 29 atau bahkan malam akhir. Seperti hadis Nabi, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Ya, bahkan Nabi menegaskan, carilah dengan sekuat tenaga, jangan kamu kalah dengan rasa lelah atau capek. Ya. Nah, terakhir adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, di sini dalam riwayat Imam Ats-Tsauri, ibadah yang dilakukan untuk mengisi Lailatul Qadar yaitu dengan ibadah lainnya, yaitu seperti mengaji, tadarus, puasa pada siang harinya, atau yang paling inti yaitu qiyamul lail, ya, mendirikan sholat fardu atau sholat sunnah dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar, gitu. Dan juga bisa dalam melakukan iktikaf atau bermalam di masjid 10 hari di bulan Ramadan seperti yang dilakukan Nabi. Oke, mudah-mudahan di bulan yang baik ini, yuk sama-sama kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Kita berlomba-lomba, bahkan kita manfaatkan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tercatat mendapatkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau dikonversikan 83 tahun 4 bulan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dilindungi Allah dan selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.